kebutuhan saya mungkin dari kalkulasikan dari gaji kemungkinan hanya 20%, seperti itu sih. Kebanyakan untuk saat ini 80% untuk keluarga sih. Ada 3 sih, Pak. Siapa aja? Anak, orang tua, dan istri. Yang pertama yang pasti aku support ke orang tua juga, yang ke orang tua karena mungkin udah faktor usia juga, jadi orang tua aku bantu mereka. Yang kedua untuk adik aku punya 2 adik, jadi aku bantu untuk biaya sekolah. Buat Mas Sony ada sisanya nggak? Nggak ada, Pak, kalau buat saya. Saya pribadi, saya nggak ngerasain gaji saya. Ya. It's Indonesian culture to contribute to a family once a person starts working. However, this becomes a burden when the worker has limited income, a burden that's heavier for the sandwich generation. According to Herni Ramla Ningrum from Prakarsa, a policy think tank, this group is caught between supporting 2 generations, elderly parents and children or siblings who need financial support. Tidak pernah ada data pasti ya berapa sebetulnya kelompok sandwich generation ini. Tetapi kalau kita ukur usia sandwich generation ini mulai dari usia katakanlah 18 tahun sampai usia produktif, misalnya 50 tahun gitu ya. Nah, kalau kita lihat demografi saat ini akan dipengaruhi dengan berapa banyak jumlah lansia yang ada di Indonesia saat ini. Kalau sekarang kan jumlah lansianya kurang lebih di 12% ya, mungkin sekitar 28 juta. Nah, berarti setidaknya ada 28 juta kemungkinan kelompok sandwich generation. It is almost 7 a.m. Indah has just finished cooking instant noodles for her child's breakfast. In this relatively small house, the 35-year-old lives with her mother, husband, 2 children, and 3 of her 4 siblings. Indah is one of the many faces of the sandwich generation in Indonesia. She set aside her own desire to attend college, choosing instead to prioritize her siblings' education, relying solely on her income as a greeter at the bus company PT Transjakarta. Kan bayarnya per semester itu kurang lebih 3 juta waktu itu. Jadi ya saya nabung dari awal, dari sebelum dia masuk kuliah kan harus bayar ya. Itu udah ada tabungan dulu. Terus nanti biaya per semesternya baru nabung dari tiap bulan gaji. Kenapa Mbak yang menanggung kuliahnya? Karena bapak juga nggak bisa biayain. Indah's father passed away a few years ago. He did not have a steady income as a freelance construction worker. Her mother was a homemaker. Once Indah graduated high school at 18, she started working to supplement the family income. Saya pernah merasa di satu titik pas mungkin kebetulan memang nggak ada rezeki yang banyak ya. Itu mikir kok adik saya butuh ini untuk kegiatan kuliahnya, untuk kegiatan sekolahnya. Kok saya semua gitu yang nanggung. Saya harus nyari dari mana? Paling saya bilang sama bapak saya, Pak paling cuma bisa bantu segini. Kalau misalnya bapak punya kenalan, coba pinjam dulu aja, nanti bulan depannya baru diganti sama saya. Why does this situation occur? Herni believes one of the reasons is the ineffectiveness of the social safety nets for the elderly and the poor. Jadi ada yang disebut dengan PKH lansia. Tetapi PKH lansia ini juga cukup problematis. Kenapa? Karena satu, persoalan PKH lansia dari sisi cakupan sangat terbatas. Yang kedua, target dari lansia yang menerima santunan dari pemerintah atau bansos ini itu seringkali error datanya. Jadi yang harusnya mendapatkan hak bantuan sosial tidak mendapatkan. Misalnya mereka yang mungkin dianggap mampu kok malah dapat. Jadi ada salah sasaran dalam penyalurannya. Tapi Bapak sudah didaftar? Udah daftar dari mulai RT belum meninggal, sampai saya masuk rumah sakit, sampai sekarang ganti RT lagi, nggak ada catatan sampai sekarang, udah setahun. Belum
belum. Kalau kalau kelihatan masalah uang-uang belum pernah dapat. Tapi kalau beras, terus sembako dapat. Tapi yang PKH itu belum. Belum. The other reason could be the lack of financial literacy. Saya setuju sih sama hal itu, karena yang terjadi di saya sendiri dikarenakan dulu orang tua saya itu merupakan orang berada, mungkin karena terlalu menikmati masa mudanya, jadi sehingga mereka lalai untuk fokus ke masa depan karena nggak selamanya kita bergantung sama orang tua. Penghasilan Anda besar sekalipun, kalau tidak ada perencanaan keuangan, nomor satu, penghasilan Anda akan habis-habis juga. Anda akan banyak membeli barang-barang nggak penting, Anda akan banyak membeli barang-barang mahal yang tidak ada gunanya, dan kita akan banyak terjebak dalam utang yang tidak penting-penting amat gitu, seperti itu. Now that Inda's siblings have graduated, she can reach out once more for a long-cherished dream: to pursue higher education. Setelah menunda beberapa tahun, saya akhirnya baru bisa kuliah 2 tahun belakangan ini. Sekarang udah semester 4. Saya kuliah di Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Saya belum yakin kalau rantai sandwich generation ini bakal terputus di saya aja. Karena saya sendiri juga belum mempersiapkan tabungan lebih, cuman mengandalkan BPJS TK aja. Tapi saya bakal berusaha buat memutus itu dengan mencari usaha sampingan atau usaha kedua buat menambah biaya pensiun, tabungan pensiun.